Film yang diangkat dari kisah nyata terkait pembantaian 500.000 orang penganut Yahudi Polandia terjadi di tahun 1943 yang kala itu masih dalam nuansa Perang Dunia II. Ada banyak film tentang Holocaust, tapi film The Pianist ini salah satu yang paling top. Terlepas dari itu, kalian bakal bisa sedikit menyadari betapa mengerikannya kehidupan warga sipil pada zaman penjajahan. Langsung aja kita mulai, namun saya ingatkan kembali, video ini mengandung full spoiler. Film menceritakan kisah nyata di tahun 1939 di sebuah kota kecil bernama Warsaw, masuk dalam wilayah negara Polandia, di mana tokoh utama dalam film ini bernama Waldek Szpilman yang merupakan seorang pianis terkenal sedang tampil di stasiun radio. Di tengah permainannya tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dan semakin lama semakin keras yang merupakan serangan udara dari tentara Jerman hingga membuat bangunan hampir runtuh. Siaran pun dihentikan dan orang-orang berlarian keluar gedung. Saat akan keluar, Waldek sempat bertemu salah satu fansnya bernama Dorota yang kebetulan adik dari temannya bernama Jurek. Saat kembali ke rumah, Waldek melihat keluarganya sedang berkemas, siap-siap untuk pergi meninggalkan kota karena garis pertahanan negara telah bergeser. Namun, Waldek bersama saudarinya sempat menolak. Mereka berdebat sampai akhirnya mendengar info dari siaran radio, di mana Polandia kini tak sendirian dalam menghadapi Jerman. Negara Inggris, Amerika, serta Prancis akan ikut berperang. Mereka pun merasa gembira dan akhirnya tak perlu khawatir karena pastinya tak akan lama lagi tentara Jerman akan berhasil dipukul mundur. Hari demi hari berlalu. Situasi perang membuat perekonomian negara menurun. Waldek dan keluarganya adalah penganut Yahudi, di mana tentara Nazi yang ternyata berhasil menjajah Poland mulai memberikan peraturan-peraturan khusus untuk orang-orang Yahudi. Dimulai dari batas uang cash yang diperbolehkan untuk mereka pegang, yang membuat mereka berunding di mana harus menyembunyikan kelebihan uang yang mereka miliki. Lalu beberapa hari kemudian, saat Waldek mengajak jalan Dorota dan akan memasuki sebuah kafe, ia dilarang masuk, di mana karena ada peraturan baru, tempat-tempat makan orang Yahudi mulai dibatasi, sampai mereka juga dilarang untuk berjalan di taman kota. Semakin hari, peraturan khusus untuk orang Yahudi semakin mendiskriminasi, di mana keesokan harinya mereka diwajibkan untuk mengenakan tanda pengenal untuk membedakan orang Poland dan orang Yahudi. Hingga di suatu siang saat pulang dari belanja, ayah Waldek sempat berpapasan dengan salah satu tentara Jerman. Hanya karena tak menyapa, ia pun dihajar. Euch ist der Gehweg verboten. Sampai titik puncaknya, di mana seluruh Yahudi di Warsaw dibuatkan tempat tinggal khusus di suatu wilayah di pinggir kota. Mereka semua harus meninggalkan rumahnya dan tinggal di tempat yang lebih kecil. Wilayah mereka menetap ini pun dibangunkan tembok di sekelilingnya layaknya penjara. Bisa dibilang wilayah yang mereka harus tinggali ini overkapasitas. Pemandangan orang mati di jalan umum mulai menjadi hal biasa, mau itu karena kelaparan maupun dibunuh. Waldek dan kakaknya Henrik menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun tidak laku, Henrik berjualan buku di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Sedangkan Waldek yang untung saja pianis terkenal mendapat tawaran bermain piano di sebuah restoran untuk para bangsa Yahudi kelas atas. Untuk keluar masuk wilayah yang mereka tinggali, mereka harus menunggu melewati perlintasan kereta, yang membuat para Yahudi semakin kesulitan untuk keluar mencari nafkah di kota. Saat kembali di rumah, mereka kedatangan tamu bernama Itzhak Heller. Dia menawarkan untuk Waldek dan Henrik untuk ikut bergabung di kepolisian Yahudi. Kepolisian Yahudi ini terbalik ya dengan namanya, karena fungsi mereka malah membantu para tentara untuk menyiksa sesama Yahudi. Mereka terdiri dari anak-anak orang kaya Yahudi, termasuk si Itzhak ini. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Henrik, sedangkan Waldek menolak dengan halus. Pulang dari kerja, Waldek menemui kenalannya bernama Direk yang memiliki bisnis percetakan. Melalui tulisannya, ia dan beberapa orang lain berencana untuk mengumpulkan orang untuk memulai perlawanan. Waldek meminta untuk diizinkan berkontribusi dalam perlawanan, namun Direk menolak. Menurutnya, Waldek sebagai seorang seniman tak cocok untuk berkonspirasi. Saat di sana, ia juga bertemu dengan salah satu teman Direk bernama Majorek yang nantinya akan berperan penting dalam kehidupannya. Saat pulang dari sana, hari mulai malam. Terlihat banyak orang yang berusaha mendapatkan makanan dari luar dinding. Bahkan anak-anak kecil diutus untuk melewati lubang-lubang kecil di dinding untuk keluar mencari makan. Salah satu bocah berusaha untuk kembali masuk, namun di sisi lain dinding, ia ketahuan penjaga dan dipukuli hingga tewas.
Di tengah makan malam, Wladek terlihat cekcok dengan kakaknya yang melampiaskan amarahnya terkait orang-orang Yahudi kelas atas yang makan di restoran Wladek bekerja. Bukannya membantu sesama penganut yang kelaparan, mereka malah sibuk menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan ayah Wladek ikut komen karena orang-orang Yahudi di Amerika yang notabene pemilik bank besar sama sekali tidak membujuk pemerintah Amerika untuk membantu mereka yang di Polandia. Percakapan terhenti akibat terdengar suara mobil tentara datang. Orang-orang panik dan segera mematikan lampu. Tentara Jerman mulai memasuki apartemen sebelah. Wladek dan keluarganya memantau dari seberang. Terlihat sekeluarga disuruh berdiri hormat. Seorang tua jompo dari keluarga itu tak mampu berdiri, malah langsung dilempar keluar jendela. Lebih parahnya lagi, sisa keluarga itu disuruh berlari sambil ditembaki, layaknya hewan buruan. Keesokan harinya, saat kerja, Wladek didatangi adiknya dan memberitahu kalau kakaknya Hendrik ditahan oleh polisi Yahudi saat jualan. Pulang dari kerja, ia pun segera mencari kakaknya. Di sana, ia bertemu dengan Itzhak dan meminta bantuannya agar saudaranya dibebaskan. Di tengah perjalanan, Hendrik sempat terkapar karena kelaparan. Akhirnya, Wladek membawanya ke restoran tempatnya bekerja. Di sana, sang pemilik restoran dengan baik hati memberikan makanan. Hendrik kemudian bercerita, di mana ia mendapat kabar bahwa beberapa lama lagi mereka semua akan dipindahkan ke penampungan yang lebih besar. Untuk bekerja di sana, mereka harus memiliki sertifikat pekerja atau akan dibuang. Beberapa hari kemudian, Wladek berhasil mendapatkan sertifikat kerja yang dimaksud untuk dirinya dan anggota keluarga lainnya kecuali untuk ayahnya. Di tengah jalan, tak sengaja ia bertemu dengan Dairet dan Bojorek yang bersedia memberikan bantuan atas masalahnya. Kini mereka semua memiliki sertifikat kerja, dan waktu berlalu 15 Maret tahun 1942. Para penghuni pengungsian mulai dipindahkan. Mereka yang memiliki sertifikat kerja dijanjikan bakal bisa setidaknya hidup lebih baik di penampungan nanti. Sebelum dipindahkan, seluruh barang-barang bawaan mereka diperiksa dan diambil. Malam itu mereka menginap di sebuah pengungsian bersama calon pekerja lainnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seorang tentara masuk dan menyuruh mereka keluar berbaris. Wladek mencoba menjelaskan kalau mereka calon buruh, namun malah digampar. Saat berbaris, beberapa orang disuruh maju, salah satunya Hendrik dan adiknya. Selebihnya disuruh untuk berkemas, segera pindah ke tempat selanjutnya. Salah satu wanita bertanya kemana mereka akan dipindahkan. Namun hanya karena bertanya, ia malah ditembak mati. Wladek dan keluarganya hanya bisa berdoa agar Hendrik tak berakhir tragis. Beberapa jam kemudian mereka tiba di sebuah lapangan yang dijadikan tempat penampungan. Tak ada makanan dan minuman dan mereka harus menunggu belasan jam. Sampai-sampai salah satu ibu membawa anak yang sedang sekarat akibat dehidrasi. Untungnya nasib baik masih berpihak. Tak lama kemudian beberapa mobil datang kembali membawa tambahan orang-orang yang akan dipindahkan. Salah satunya Hendrik dan adiknya. Mereka semua akhirnya kembali berkumpul. Waktu berlalu. Di tengah teriknya matahari mereka belum juga dipindahkan. Kekesalan semakin menjadi karena di belakangnya seorang wanita tak berhenti menangis. Yang ternyata saat diketahui semalam ia tak sengaja membunuh bayinya saat berusaha bersembunyi dari para tentara Nazi. Karena ketakutan ia mendekap anaknya yang menangis hingga akhirnya mati kehabisan nafas. Ayah Wladek yang melihat keluarganya kehausan dan lapar memutuskan membeli semacam permen gula merah yang kembali dipotong-potong kecil agar masing-masing anaknya bisa kuat bertahan hingga kereta tiba. Sorenya kereta pun datang. Model kereta ini bukan untuk penumpang ya, melainkan gerbongnya sebenarnya dikhususkan untuk angkut barang. Mereka semua dipaksa berhimpit-himpitan, bahkan seorang wanita hamil pun diperlakukan layaknya binatang. Saat akan naik ke kereta, Wladek berpapasan dengan Itzhak yang tiba-tiba menariknya keluar dari barisan. Awalnya Mimin kira Itzhak melakukan hal itu karena dendam, tapi ternyata malah sebaliknya. Ia menyelamatkan Wladek karena seluruh penumpang kereta itu sebenarnya akan dibawa ke sebuah lapangan untuk dibakar hidup-hidup. Wladek yang sedih sekaligus bingung mau kemana, tak sengaja ke tempat bekas ia bekerja. Tiba-tiba dari balik lemari mantan atasannya, si pemilik restoran yang ternyata selamat, menyuruhnya untuk ikut bersembunyi di lemari hingga nanti keadaan sudah cukup aman baru mereka keluar. Beberapa waktu kemudian, para Yahudi yang tersisa kemudian dijadikan kuli bangunan, namun tetap di bawah pengawasan militer. Mereka disuruh merubuhkan dinding yang tadinya membatasi pemukiman mereka. Saat bekerja, Wladek tak sengaja melihat salah satu kenalnya dahulu, namun tak sempat untuk berbincang karena sedang diawasi. Sore sebelum kembali ke asrama, seorang pimpinan tentara Nazi memberhentikan mereka dan menarik beberapa orang untuk maju ke depan, termasuk mantan bosnya yang baik hati.
Ia ditarik ke depan tanpa ragu, masing-masing mereka kemudian dibunuh. Sampai tersisa si bos. Karena peluru si tentara ini habis, Mimin pikir ia bakal lolos. Namun ternyata tentara ini punya peluru cadangan dan akhirnya ia pun tewas. Keesokan harinya saat di tempat kerja, tak disangka betapa senangnya Wladek kembali bisa bertemu teman lamanya Majorek. Dan saat makan siang, keduanya saling ngobrol, di mana ia menyampaikan info dari temannya bahwa bentar lagi mereka semua bakal dibunuh. Sisa menunggu waktu saja. Makanya para Yahudi yang tersisa berencana untuk memulai gerakan perlawanan. Wladek mengatakan ia juga siap membantu. Saat kembali bekerja, ia tak sengaja menjatuhkan bahan bangunan yang dibawa. Ia pun dicambuk hingga pingsan. Mandor yang kasihan melihat tubuh kurusnya kemudian memindahkan pekerjaan Wladek untuk cukup menjadi tukang jaga stok di gudang. Tak lama kemudian, kembali para Yahudi yang tersisa dikumpulkan dan diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan dengan iming-iming untuk memulai kehidupan baru di daerah lain. Namun sebenarnya mereka semua sadar bahwa maksudnya tak lama lagi mereka semua akan dimusnahkan. Salah satu dari mereka juga kini diizinkan untuk keluar membeli roti dan kentang sebagai bekal para pekerja. Nah, kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Majorek untuk menyelipkan senjata di antara karung-karung makanan. Dibantu oleh Wladek yang memang bertugas di gudang, senjata-senjata itu kemudian mereka lemparkan ke seberang tembok saat jalan pulang. Dan sudah ada yang menadahnya. Di tengah malam saat di asrama, Wladek menemui Majorek dan menyerahkan secari kertas berisikan nama kenalannya saat di dunia musik yang ia lihat beberapa waktu yang lalu. Ia meminta tolong untuk dicarikan nama orang tersebut dan menanyakan apakah mereka bersedia membantu Wladek untuk melarikan diri. Majorek bersedia membantu, namun ia mengingatkan bahwa lari dari dinding itu mudah, namun untuk bertahan di luar sana itulah yang susah. Keesokan harinya, seorang pimpinan tentara Nazi masuk ke gudang untuk mengobati tangannya yang terluka. Ia kemudian bertanya apa isi kantong-kantong itu. Wladek yang sedikit panik saat menjawab menimbulkan kecurigaan dan si tentara ini memutuskan untuk mengeceknya langsung. Ihr seid doch alle gleich. Beberapa waktu kemudian, hari pelarian Wladek pun tiba. Ia dengan mudahnya mengelabui penjaga dengan ikut rombongan para pekerja Polandia. Tak lama kemudian di luar dinding temannya pun datang menjemput. Ia suami istri bernama Janina dan Andres. Setelah bersih-bersih, Wladek diantar menemui kenalan temannya bernama Marek. Ia pun kembali disembunyikan dengan cara tidur di belakang lemari yang penuh dengan senjata dan bahan peledak. Keesokan paginya, Wladek kembali dipindahkan untuk diantar ke titik akhir persembunyian. Ia bersembunyi di sebuah apartemen yang dari jendelanya dia bisa langsung melihat komplek Yahudi yang kemarin ia tinggali. Di sanalah ia disembunyikan dan setiap 2 minggu Janina akan datang untuk membawakannya persediaan makanan. Marek sebelum pergi sempat memberikan alamat lain jika saja terjadi keadaan emergensi dan Wladek harus melarikan diri. Beberapa bulan berlalu. Dari kamar Wladek ia bisa melihat awal mula pemberontakan oleh kaumnya. Mereka berusaha memberikan perlawanan terbaik, namun terbatasnya senjata dan cadangan makanan membuat perlawanan itu hanya bertahan sebulan. Mereka semua akhirnya mati dengan tragis. Layaknya orang-orang Yahudi, orang Poland juga memulai pergerakan perlawanannya, dan hal ini tercium oleh Nazi. Janina dan suaminya dipenjara, sedangkan Marek berusaha melarikan diri. Ia singgah untuk menyuruh Wladek untuk lari, karena pastinya tak lama lagi apartemen tempat ia tinggali akan digeledah. Cuman Wladek tak mau pergi berhubung ia tak punya tempat lain untuk bersembunyi. Benar saja, beberapa hari kemudian tentara Jerman datang ke gedung apartemennya. Wladek sudah bersiap lompat dari jendela, tapi untungnya ternyata bukan kamarnya yang digeledah. Tapi mau tidak mau seiring waktu, Wladek akhirnya harus keluar dari apartemen karena tak ada lagi makanan yang tersisa. Di tengah kelaparan dan dinginnya cuaca, Wladek teringat alamat emergensi yang sempat diberitahu oleh Marek. Ia pun ke sana dan ternyata orang yang ia cari adalah suami mantan pacarnya, Dorota, yang kini sudah berkeluarga. Dengan baik hati, suami Dorota memberikan tempat baru bagi Wladek untuk bersembunyi, sekaligus cadangan makanan untuk beberapa minggu. Waktu berlalu dan beberapa minggu kemudian, suami Dorota kembali datang membawakan makanan dan membawa kabar baik di mana para tentara Jerman sedang kesulitan karena tentara Rusia sudah berhasil memasuki perbatasan, serta ia mengenalkan seorang anggotanya bernama Zalas. Kedepannya ia akan menggantikan posisinya untuk membawakan makanan. Namun ternyata si Zalas ini jarang banget datang menjenguk. Wladek ampe kering kerontang karena kelaparan. Sekalinya datang alasannya karena gak ada duit buat beli makanan. Wladek kemudian memberikan jamnya untuk dijual, tapi habis dari sana Zalas malah gak pernah datang. Alhasil ia pun terbaring lemas di kasur sampai untung saja Dorota dan suaminya singgah buat perpisahan karena bakal pindah ke kota yang lebih aman.
Sebelum pergi, Dorota bertaruh nyawa memanggil dokter biar Wladek ini bisa sehat kembali. Dia juga sempat bilang kalau Zalas memang penipu. Selama ini dia pakai nama Wladek buat kumpulin dana yang ternyata orang-orang Poland banyak tersentuh dengan namanya, yang memang seorang pianis terkemuka. Tapi semua itu malah dibawa lari. Beberapa waktu kemudian, keadaan mulai membaik. Namun sebaliknya, situasi di luar yang mulai memanas. Pemberontakan oleh warga Poland dimulai. Tembakan dan ledakan tak henti terdengar. Dan itu terjadi di depan apartemen yang Wladek tinggali. Sampai sebuah tank menghancurkan dinding kamarnya. Wladek pun lari berusaha bersembunyi dan menghindari medan perang. Dia bersembunyi di mana saja yang penting selamat. Tapi bukan hanya peluru yang bisa membunuh Wladek. Kelaparan juga sudah di depan mata. Sudah berhari-hari ia tidak makan dan minum. Akhirnya beberapa hari ia berhasil selamat dengan tinggal di gedung bekas rumah sakit. Sampai akhirnya Nazi membakar gedung-gedung untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Wladek pun kembali kabur mencari tempat persembunyian baru. Ia akhirnya berhasil sampai ke lokasi bekas perumahan yang kini sisa puing-puing. Ia mencoba menggeledah setiap rumah dan mencari apa saja yang bisa dimakan. Dan akhirnya ia menemukan sebuah makanan kaleng. Tapi untuk membukanya cukup sulit, sampai malam dia keliling nyari alat buat buka kaleng itu. Sekalinya berhasil dibuka, makanannya tumpah, dan tepat di hadapannya berdiri seorang petinggi Nazi bernama Hosenfeld, atau kita panggil saja Hosen. Kaget bukan main, Wladek sampai tak bisa bergerak. Tapi ada yang berbeda dari tentara Jerman satu ini, dan malah menanyakan apa yang sedang ia lakukan serta apa pekerjaannya selama ini. Ketika ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang pianis, Hosen terdiam dan menyuruhnya bermain sebuah piano yang kebetulan terdapat di rumah tersebut. Kalau kita ingat, entah sudah berapa lama Wladek tak menyentuh piano. Walaupun di tengah tekanan takut akan dibunuh, ia bermain dengan sangat indah sekaligus melampiaskan kerinduannya akan melodi. Dan seakan-akan permainannya menggambarkan apa saja yang telah ia lalui hingga saat ini. Hosen cuma bisa terdiam dan terpukau mendengar permainan sang pianis papan atas. Sie hatten sich hier versteckt. Terlepas dari tugasnya yang harusnya membunuh para Yahudi, Hosen malah membantu Wladek selama bersembunyi. Ia mengikuti ke tempat persembunyiannya, dan ketika ada waktu, Hosen datang membawakannya makanan. Ia juga berpesan untuk Wladek tetap tegar karena tak lama lagi tentara Jerman akan ditarik mundur akibat serangan Rusia. Hingga akhirnya sebelum pergi dari kota tersebut, Hosen kembali mengunjunginya untuk memberi makanan serta jasnya agar Wladek tak kedinginan. Jujur saja, Wladek tak menyangka ia akan ditolong oleh petinggi musuhnya. Wie ich Ihnen danken soll. Danken Sie Gott nicht mehr. Ich werde wieder Klavier spielen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich werde die Ohren aufnahmen. Beberapa minggu kemudian terdengar suara lagu kebangsaan Polandia diputar di antara puing-puing, menandakan mereka telah terbebas dari jajahan Jerman. Wladek dengan gembira lari keluar dan mendatangi orang-orang. Namun ia malah ditembaki dan hampir saja terbunuh. Akibat dikira tentara Jerman karena masih menggunakan jas yang Hosen berikan kepadanya. Why the fucking coat? I'm cold. Di sisi lain, di kota yang berbeda, Hosen dan banyak tentara Jerman lainnya ditangkap oleh tentara Rusia. Beberapa orang Poland yang berhasil dibebaskan dari penjara melewati Hosen, mengatakan Jerman telah mengambil segalanya darinya, termasuk biolanya yang notabene dirinya adalah seorang musisi. Mendengar hal itu, Hosen segera menghampirinya dan menanyakan apakah mengenal seorang pianis bernama Wladek Szpilman, yang meminta tolong untuk dibebaskan dengan menyampaikan kondisinya saat ini ke Wladek. Yang kita lihat, beberapa bulan kemudian, Wladek ini sudah kembali ke pekerjaan lamanya, bermain piano di stasiun radio ternama di Poland. Pemain biola yang kemarin diajak bicara Hosen sebenarnya memang kenalan lama Wladek. Sampai di sana ia menyampaikan soal kondisi Hosen dan mereka berdua langsung ke tempat di mana ia tadinya ditahan. Sayangnya Hosen sudah tidak di sana. Belum lagi Wladek sebenarnya tak mengetahui nama penolongnya karena Hosen tak pernah memberitahu nama aslinya. Di akhir film kita diberitahu ternyata Hosen mati di penjara tahanan Rusia di tahun 1952. Dan Wladek melanjutkan hidupnya sebagai pianis ternama hingga akhirnya meninggal di tahun 2000 pada usia 88 tahun.
Bagaimana pendapat kalian soal review film kali ini? Mimin sendiri ketika nonton film ini pertama kali meneteskan air mata dan menyadari betapa mengerikannya hidup di zaman peperangan, terutama saat negara yang kita cintai dijajah. By the way, kalau kalian ada saran untuk film yang mau direview selanjutnya, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Adios.